Oke, balik lagi sama gue Kibray di channel Avi TV. Kali ini gue bakal bahas, motor badak nih, Hayabusa milik temen gue nih. Gue bakal tanya-tanya langsung ke temen gue tentang Hayabusa. Gimana sih rasa berkendaranya, terus tenaganya, sama berat gak sih ini motor. Tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Kita udah sama Om Boni nih. Sehat Om? Halo, sehat, puji Tuhan. Om, gue mau tanya-tanya seputar Hayabusa nih. Oke, Ya, bisa. Apa bisa gue dari- bantu dari pertanyaan lu deh? Nah, kita bahas dari segi desain dulu kali Om ya. Boleh. Dari desain. depan kali. Boleh dari depan. Kita lihat dari tampak depan. nih. Dari tampak depan desainnya menurut Om Boni gimana Om? Kalau menurut saya, untuk Hayabusa ini atau kita sebut dengan GSX-R 1300, kita dari tampak depan ini lebih cenderung ke klasik. Klasik Kenapa? ya? Kenapa kalau klasik? Karena bentuk dari lampunya sendiri dia masih besar, oval, dan lampu sennya dia masih menyatu dengan fairing. Gitu. Oh ini sen ya Om? Ini lampu sennya masih Oh, ini menyatu lampu dengan fairing. sen. Dimana kalau motor-motornya saat ini yang sudah beredar di tahun 2020 sampai ke sini, 2015 ke sini, itu lampu sennya pasti sudah terpisah. Iya udah bisa ya. Sudah terpisah untuk yang kelas fairingnya. Apa sih model kayak kuping gitu? Ya, yang modelnya kayak kuping, betul. Iya model kayak kuping ya. Yang kedua, saya bilang masih terlihat klasik adalah dari Bentuk spionnya sisi ya? spion. Hmm. Spion masih bentuk kotak. Seperti apa ya kalau saya bilang seperti Tupperware lah ya. Kotak gini masih belum terbentuk oval atau berbentuk prisma. Iya, Kalau motor benar. sekarang kan udah bentuknya udah prisma, udah bentuknya udah lancip kayak gitu. Nah, ini masih bentuk kotak. Iya klasik Jadi banget. Klasik banget lah ya. betul masih 90-an lah. Kayak gitu. Oh iya, berarti ini tahun berapa Om? Ini 2011 2011. Gen 2. Oh Gen 2. Hayabusa untuk Gen 2, GSX-R 1300 untuk Gen 2. Seperti itu. Nah terus kalau pelek masih bawaan standar. Kalau velg kita masih bawaan dari orisinilnya, saya masih mempertahankan orisinilnya. Kenapa? Karena once nanti misalnya saya sudah lakukan restorasi, misalnya yang paling gampang kita lihat adalah seperti pengecatan atau repaint. Itu nanti akan berkurang estetika dari klasiknya itu Iya sendiri. betul ya. Dari segi desainnya juga kan dia masih ya seperti apa ya? Masih palang tiga, masih kayak velg lama, model lama. Iya baik Kayak lagi gitu, kan ha-ha. desainnya dia klasik lah ya. Klasik, ya Klasik benar. ya. Ini ring berapa sih Om? Kenapa? Ring berapa? Ini ring 17 untuk depannya ring 17, Tapi kelihatan lebarnya kecil ya. Hah? Kelihatan kecil ya kelihatan kecil karena dari yang membuat kelihatan kecil adalah dari bodinya. bodi sama spakbornya. Spakbornya ya? Spakbornya Iya, betul. benar-benar. Nah, spakbor ini dia memang memanjang ke depan dan ke bawah jadi terlihat seperti velgnya tuh jadi lebih kecil. Iya, benar. Rimnya. Benar-benar. Padahal kalau rimnya dibandingin sama velg-velg yang lain ring Sama 17 aja ya. sama aja sih. Sama aja ya. Betul. Lebar juga ya. Untuk lebarnya pun juga masih dimensi-dimensi motor-motor yang memang ber-cc 650 cc ke atas sih. Seperti itu. Nah terus bannya nih Om, pakai apa nih? Kalau bannya saya masih bertahan di Beatlex S21 Heeh. karena untuk harian, dan untuk riding aja sih, bukan untuk race. Karena kalau konsepnya untuk race atau balap, pasti orang akan berasumsi, gue mau pakai Diablo Corsa, gue mau pakai Super Corsa, gue mau Pirelli pakai ya. Pirelli segala macam. Ya itu memang kalau untuk race, karena untuk apa? Untuk kalau buat cornering segala macam tuh nempel di aspal. Iya benar. Nah kalau saya kan bukan untuk nempel di aspal, tapi untuk mengaspal. Jadi Mengaspal. lebih irit lah istilahnya. Iya. Seperti itu. Ukuran berapa ini Om? Ini untuk depannya 120 Oh, per 120. 60. Oh, per 60. Ya, per 60. Per 17. Bener ini asli deh, kelihatan kayak bukan ring 17 ya. Iya, jadi kayak kelihatan ring 16 kan? Iya, kecil banget. Kecil banget. Nah terus lanjut ke pengereman nih, Brembo Oke. udah bawaan apa? Kalau berubah? Brembo untuk tahunnya Suzuki ini untuk Gen 2 memang sudah bawaannya sendiri bawaannya dari sudah Brembo. Udah bawaannya Brembo. Hanya saja untuk kalipernya masternya masih bawaan yang standar. Seperti itu. Jadi hanya di master remnya saja. Oh, Kayak gitu. berarti ini udah diganti nih. Udah, kalau lever clutch-nya sendiri kita sudah pakai Brembo RCS ya. 19. Terus untuk selang remnya masih yang standar, hanya di
Kalau kita bilang kaliper itu apa? Kepala babi ya. Kepala Iya. babinya itu yang sudah bawaannya menggunakan Brembo. Oh Seperti berarti itu. standarnya udah Brembo ya? Standarnya udah Brembo untuk Suzuki. Iya. Untuk Suzuki tahun 2011 ke atas, betul. Berarti udah ya nggak perlu Upgrade modif-modif lagi. Nggak perlu. Udah nggak Brembo perlu. dari bawaan lahir ya. benar. Nah terus lanjut Ya. ke instrumen nih depan kokpit Oke. ya. Ya, kokpit gimana? Kokpitnya tuh kayak mobil. Kalau kokpit karena klasik, modelnya masih model tahun lama, model klasik. Jadi dia masih campuran ada analog dan digital. Iya. Digitalnya pun juga bukan untuk speed, bukan Iya. untuk RPM, tapi untuk perpindahan gigi dan jam. Itu Oh aja di sini sih. perpindahan gigi ada di sini berarti Perpindahan ya? gigi, jam, sama ini satu lagi, sama temperatur. Oh suhu ya. Betul. Ini bener udah kayak dashboard mobil Ya, tampilannya. banyak soalnya Banyak ya? odometer banyak. Iya odometer banyak tuh jarumnya Seperti banyak. itu. Mungkin Kayak gitu. yang generasi sebelumnya begini juga. Apa beda? Kalau yang Ada perbedaan sebelumnya nggak? berbeda. Kalau yang sebelumnya dia lebih simpel, hanya saja belum belum campuran ada sama digital. digitalnya. Dia masih Full analog analog semua. ya? Nah, Full analog analog semua ya? untuk yang Gen satunya. Hmm. Setahu saya ya. Iya. Koreksi kalau misal salah ya. Iya. Kayak Nah gitu. terus bahas dari tampilan belakang lagi nih. Oke, tampilan belakang. Iya. Depan kan udah nih. Ah, Belakang nih. oke. Kayak ngebungkuk gitu. Kalau belakang itu seperti pantatnya burung onta. Iya, jadi bentuknya oval, Iya. menurun. Kalau yang dibilang anak sekarang kayak buntutnya Scoopy. Honda Iya, Scoopy, Scoopy. betul. Nah, kenapa Suzuki Hayabusa ini masih menganut sistemnya seperti ini? Karena seperti yang direview oleh majalah-majalah luar, dia bentuknya seperti ini hanya untuk mengambil aerodinamis pada saat pengendara itu sedang speeding full throttle. Oh iya. Jadi pas saat nunduk dari depan ke belakang itu, Jadi anginnya tuh jatuhnya dari Iya. windshield, helm sama ini searah, Iya, seperti benar, itu. benar. Gitu sih. Kalau motor sekarang kan teknologinya kan udah dibantu dengan windshield, terus sudah dibantu dengan aero kitnya juga, udah Iya. dibantu dengan spoiler yang di fairing itu, kayak gitu. Kayak motor sekarang mah Betul. udah banyak lah ya ininya. Ya, Iya. Ciri khas juga sih ya ini. ya, Ciri khas juga ya. ya yang saya tekankan juga kenapa Iya. Hayabusa selalu mempertahankan seperti ini sampai Gen 3 terakhir kemarin 2022, karena dia mempertahankan identitasnya sendiri. Iya benar. Dari buntutnya, Ciri dari khas. bodinya, orang nggak perlu tahu. Ini motor Hayabusa loh. Orang nggak perlu tahu. Orang Iya, cuma benar. bisa ngeliat itu Hayabusa karena nggak apa dari desainnya, Tampilannya. tampilannya seperti itu. Mungkin orang awam juga kalau nggak ada stiker Suzuki gesek ini udah pasti ngenalin. Udah Hayabusa kenalin tuh, Hayabusa gitu. seperti itu. Karena modelnya udah emang ciri khasnya begini. Ciri khas betul. Ciri khas, ya. Sudah mempunyai karakteristik sendiri. Benar, betul. benar. Seperti halnya kalau orang lihat motor berfairing, wih Ninja. Padahal kan Ninja itu banyak, ada Banyak, CTEK 25, Iya, benar. ada CTEK 6, CTEK 636. Iya. Nah, orang tinggal lihat ada Ninja karena apa? Identik dengan warna apa kalau Kawasaki? Hijau. Hijau, benar. Kalau Hijau. Suzuki kan biru Identiknya kan? biru dan putih. Iya, biru dan Biasanya putih. Ya. kalau Suzuki biru dan putih. Berarti gitu. ini tuh GSX ya sebenarnya ya. Gesek. gesek. Sesuai dengan yang sudah terlihat di stikernya, GSX R1300 Iya, seperti itu. Hanya Tipe saja kali ya, Hayabusa tuh tipe mungkin ya. Atau Hayabusa gimana itu tuh? julukannya. Julukan. Jadi kayak mungkin kalau seperti yang kita tahu mungkin kayak Yamaha ada Yamaha R1 dulu julukannya namanya Thunder S. Mm-mm. Ada Honda CBR 900 julukannya Fireblade. Oh iya, Nah, itu seperti itu sih. Hanya jargonnya aja sih. Iya, Maksudnya hanya slogannya aja. Iya benar-benar. Kayak gitu. Nah, Suzuki memang yang mempunyai julukan ya di Hayabusa ini, di Suzuki ini. Kayak Kawasaki ZX-6, julukannya apa sih dari dulu sampai sekarang kalau bukan Ninja? Iya. H2R aja dijulukinya Ninja, kan? Ninja, iya. Bener. Karena memang apa? Karena setiap pabrikan motor di Jepang, semua itu pasti sudah punya julukannya masing-masing untuk Betul sih. pionirnya. Iya benar. Kayak gitu. Honda pionirnya ya Fireblade. Fireblade ya. Yamaha pionirnya R1, julukannya Thunder S zaman dulu ya. Zaman Kalau dulu yang ya. sekarang ya mungkin R1M mungkin Iya, ya, R1M. kayak gitu sih. Kalau Suzuki ya Hayabusa, karena belum ada lagi yang sudah mempunyai nama lagi di Suzuki, belum ada lagi kayak gitu sih. Kalau Hayabusa berarti saingannya sama Kawasaki itu ya? ZX-14 itu ya? ya, ZX-14R. Hmm, Yang sebelumnya juga saya sudah pernah review juga di ZX-14 itu. Power sih dua-duanya motor gila. Karena itu memang Liar ya? cc besar kan. 1000, ini 1300. Di 1300. Kalau ZX-14 kan
hampir 1400 ya, padahal cuma 1300 sekian lah. Iya. Itu powernya memang bawahnya lebih smooth, tapi kalau untuk atasnya memang sih kalau namanya motor besar pasti di cc di cc di RPM di atas 5000 6000 udah pasti powernya udah keluar. Ya balik lagi ke rider, saran saya jangan pernah terpancing dengan keadaan. Benar-benar hati-hati lah ya. Safety is more important than yourself. Itu aja sih. Iya sih. Itu aja sih. Hidup itu lebih penting daripada lu mesti racing. Lu mau kemana sih, kita bukan balapan. Bener. Nikmati aja Iya, motor, nikmati ya kan? aja. Iya. Panas. Ya udah nikmati nama motor lu, motor panas. Iya, makanya. Nggak usah buru-buru. Itu aja sih pesan saya. Iya. Lanjut ke bagian bawah nih Om. Oke. Ban ukuran berapa nih, kayak gede banget nih? Kalau ban belakangnya saya kebetulan pakai ukuran 200. Oh, 200. 200 Per? 200 per 55. Oh, per 55. Nah, 200 per 55. Kenapa saya pakainya ukuran 200? Karena untuk ngimbangin bodi belakangnya yang gak gambot. Ini kalau dari tampak belakang gede banget bannya. Bannya iya. Lebar banget ya. Kalau anak-anak sekarang bilang namanya bohai. Bohai. Lebih bohai. Lebih bohai ya. Seperti itu. Gemoy. Iya. Nah, terus Om, ini knalpot kanan kiri begini nih, emang bawaannya? Kalau knalpot dari standarnya Hayabusa sendiri adalah kanan kiri ya. Oh, kanan kiri. Berarti left Berarti and right, betul. 4-2. 4-2. Oh, 4-2 langsung. 4-2. Jadi dari depan 4 pipa masuk ke katalis langsung kebuang lagi 2 kanan kiri. Suaranya gahar nih apa sih? Kalau suaranya dibilang gahar sih enggak, tergantung siapa yang mendengarkan sih. Iya. Kalau yang mendengarkan gangguan pendengaran saya rasa sih enggak komplain dia. Nggak bakal kedengeran juga. Nggak kedengeran, bener. Iya. Nantilah di akhir video kita cek sound ya. Oh boleh, boleh cek sound. Nah, terus apa aja nih yang dirubah Om dari bagian belakang? Kalau dari belakang saya ngerubah hanya minimalis ya. Jadi saya cuma ngerubah di knalpot, frame slider buat arm. Iya. Terus itu ya buat pedok gitu ya? Buat pedok, frame pedok ini. Terus untuk ya kampas remnya udah ganti. Terus ini bawa untuk single seatnya ini tambahan opsional. Selebihnya nggak ada lagi sih karena saya udah cukup puas dengan tampilan standarnya ini motor sih. Iya sih. Semakin banyak diutak-atik malah kehilangan identitas jati dirinya dia sendiri Hayabusa itu seperti apa kayak gitu sih. Apa namanya, OM lebih menarik juga ya? Originalnya lebih menarik karena ya? Sebagian orang kan ada yang beli motor ingin merubah totally. Totally sampai merubah semua apa yang bawaan itu motor. Tapi kalau saya enggak, saya lihat saya suka standar ya udah saya pertahankan standar, paling hanya peritilannya aja yang saya rubah. Aksesoris kecil-kecil lah kayak minor lah ya. Nggak yang banyak banget harus dirubah ya. Enggak terlalu banyak banget. Saya masih mempertahankan originalnya kok. Udah cakep sih. Original ya, juga. Betul. Iya kan? Jadi saya juga keseluruhan overall saya udah cukup menikmati sih dari segi estetika, dari segi ya powernya juga. Power oke lah ya. Oke, betul. Udah gitu ya udah ada perintilan Brembo dari lahir. Ya, nggak perlu tambah-tambah lagi, udah ada. Udah nggak perlu jajan-jajan Brembo lagi. Betul. Paling kalau mau modif tipis aja lah. Ya, modif tipis lah. Lagian juga motor kayak gini mau dimodif juga malah jadinya aneh nanti. Iya, malah jadi aneh ya. Iya. Kecuali kalau saya menganut modifikasi lowrider, mungkin saya panjangin belakang, bannya ganti yang ban mobil. Nah, itu beda. Cuma kan nggak mungkin bisa dipakai buat harian. Nggak enak, nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Betul. Nah, terus Om, paling jauh kemana nih? Terakhir ini saya pakai ke Sawarna sih. Oh, Sawarna. Sawarna sama bukan Cibarano, Bayah kemarin. Oh, Bayah. Tapi udah lama Banten ya. Banten. Berarti ke luar Jawa belum? Luar Jawa belum ada rencana. Tapi ada rencana touring kemana gitu? Saya sih ada planning kebetulan mau ke Pacitan, cuman lewat jalur selatan, lewat jalan Dendels nanti, Purwokerto ke bawah. Itu yang jalan enak itu kan sih? Iya, betul. Sendiri apa gimana? Kayaknya sih saya lebih suka sendiri ya. Jadi lebih suka merepotkan orang dikala bermasalah dan lebih menyenangkan dikala sendirian. Iya, kayak gitu sih. Lebih bisa menikmati lah kalau sendiri. Iya. Nggak main tunggu-tungguan, nggak main apa gitu. Betul. Tapi ya
kembali lagi, namanya kita pengendara bermotor, nggak mungkin kalau nggak butuh temen di jalan. Iya sih. Kayak Bosen gitu. juga ya. Bosen. Bosen juga ya. Tapi kadang ketemu temen juga sih di jalan ya. Oh, itu udah pasti. Nggak kenal, tahu-tahu kenal gitu. Iya. Nah itu pengalaman saya. Iya. Mau sedikit cerita pengalaman saya Boleh, bisa ketemu sama teman-teman ya. Ah. Saya awalnya keluar rumah itu sendiri karena saya udah 4 tahun vakum, nggak pernah motoran, keluar sendiri ketemu sama yang namanya Bang Doni Denok. Oh iya. Saya nggak kenal sama sekali sama dia. Ah. Saya sama sekali nggak kenal, ketemu ngobrol, ngeklik. Saya diajak, ya udah ayo gabung ikut ya sampai sekarang. Jadi kenal sama teman-teman yang Iya, ada di Sentul. Iya, Kayak gitu. bener. Awalnya ya kita nggak, ya itu salah satu experience ya, maksudnya jangan pernah menganggap bahwa diri lu itu sendirian kalau bermotor. Iya benar. Saudara tuh pasti ada Pasti aja. ada Nah itu, aja lah ya. nah ya, kayak gitu. Ya itu terbukti dari saya sendiri, saya ngalamin sih. Iya, Nggak tahu kalau yang lain ya. Iya. Kalau saya ngalaminnya seperti itu. Iya. Kayak gitu. Nah oke, lanjut bahas motor nih Om. Oke. Mau tanya kelebihan sama kekurangannya nih. Dari kekurangannya dulu deh. Kita bicara dari kekurangan dulu aja Iya, ya, kelebihan nanti kekurangan terakhir. dulu. Kekurangan dari Hayabusa ini hanya 2 hal. Apa tuh? Di kala macet, dia pasti anginnya uap itu panas semua ke badan. Sama kaki. Oh, berarti suhu termasuk panas. Panas karena kan ya ibaratnya 1300. Iya sih 1300. Mau diem naik ke atas, Iya, panas. bener. Sebadan-badan panas pasti. Keringetan lah ya. Ah, Udah paling males banget ya. betul. Nah, yang kedua, dia overheat memang lama, tapi pada saat dia overheat, mesin mati otomatis auto off. Itu untuk dinyalain dia mesti butuh waktu. Oh. 15 sampai 20 menit. Supaya apa? Supaya merecovery untuk pendinginan mesinnya dulu. Oh, berarti nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung, nanti kalau misalnya langsung pun juga percuma kan, overheat, auto Panas off. lagi ya. Panas lagi dia naik lagi. Off lagi. Ya, off lagi. Jadi malah ngerusak ya. Satu ngerusak, yang kedua membuat elemen yang di dalamnya ini untuk peredam panasnya itu jadi, ya kita bilang bukan error ya, Iya, tapi betul. agak ada terganggu seperti itu sih. Iya sih. Nah, mengalami gangguan lah, bukan terganggu, mengalami gangguan. Apalagi Om, kekurangannya nih? Kekurangannya, Iya, kita bicarain dosa-dosanya dulu nih. dosa-dosa dulu. Kekurangannya Nah, nih. karena ini motornya sudah ABS, yang biasa membawa motor bukan ABS, jadi nggak usah kaget kalau pada saat kita ngerem mendadak, ini motor masih ngeloyor. Oh iya, karena ABS kan? Betul. Kalau yang sudah terbiasa dengan motor yang non ABS, dia ngerem kan pada saat ngerem ya saat itu ngunci. Nah kalau ini enggak, misalnya jarak dari 2 meter kita mau berhenti, kita harus sudah berhenti, itu motor masih meluncur. Iya. Tapi kita lebih bisa mengontrol. Entah kita nabrakin atau kita menghindar. Lebih Kayak safety lah ya. Jadi lebih, kita ada waktu buat ngindar lah ya. lebih punya waktu untuk berpikir bahwa gue harus kemana ini motor Iya, gitu. bener. Gitu Bener sih. sih. Nggak ngunci lah ya. Ya, nggak ngunci. Roda tuh nggak ngunci Nggak ya. ngunci, dan resiko untuk jatuh ngesotnya juga Iya, bener. lebih apa ya saya bilang, lebih tercegah lebih dini sih. Iya benar-benar. Seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi nih Om? Kalau kekurangan itu aja sih. Kalau kekurangan itu aja yang saya overall yang saya alami selama ini ya, hanya itu ya, dari segi suhu sama dari segi ketahanan pada saat macet kayak gitu. Nah, terus lanjut berarti kelebihannya nih. Kita ke kelebihannya ya. Iya, Kelebihan dari Hayabusa ini adalah satu, dengan cc sebesar ini kita serasa membawa motor cc 250. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dia memang kelihatannya heavy, dia memang kelihatannya berat. Padahal pada saat kita udah masuk gigi 1 jalan, ABS mati, sensor ABS mati, itu motor udah kayak bawa motor 2,5 aja. Tinggal kembali lagi ke diri kita bagaimana cara mengontrol Bener. motornya. Iya. Jangan sampai motor yang mengontrol kita, tapi sebaliknya kita yang harus mengontrol motor. Iya, bener. Untuk dari segi tenaga, power, handling, segala macam dan bla 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 ya. Jangan sampai motor mengontrol kita. Kita jangan terlena lah. Iya. Enak. Enak Betot- gaspol. betot tuh. Iya. Belok nggak dapet. Bener. Jangankan belok. Kita untuk ngerem untuk jaga jarak pun juga Iya. pasti agak ganggu. Makanya. Betul. Lagi ngebut tuh, tahu-tahu rem nggak dapet kan bahaya. Der. Iya. Heeh. Nggak enak banget dah. Nah, terus lanjut kelebihannya apa lagi Om? Kelebihannya yang kedua adalah ini motor kalau untuk diajak cornering dia ngikut sama badan kita. Oh, nurut ya? Nurut sama badan kita. Ya memang sih badan kita memang lebih effort untuk tenaga. Tapi dibandingkan CT14 yang pernah saya pakai, ini lebih nurut sih dibanding yang Lebih kemarin. nurut ya? Betul. Berarti ini beratnya berapa sih? Beratnya sekitar 190 sekian lah. Diajak belok-belok masih enak tuh? Masih enak. Masih enak ya? Masih nurut ya? Masih nurut dibanding CT14. Karena kalau CT14 kan karena dia dimensinya juga lebih panjang dan session juga lebih besar kan. Iya, benar sih. Betul. Ya dua-duanya sih butuh effort untuk belok sih memang, betul. Dua butuh effort buat belok.
kayak gitu sih. Cuman bedanya kalau kita kembali lagi ke keunggulannya adalah kalau untuk si Hayabusa ini kita sudah ada 3 mode A, B, dan C. Oh, ada 3 mode. Ada 3 mode untuk apa aja ridingnya. Kalau A itu untuk race, Oh iya. B itu track untuk lah. yang biasa, kalau C itu untuk yang apa hujan. Oh. Jadi kalau misalnya Rain pas mode lagi ya? ya riding mode, kalau untuk hujan ya kita pindahin ke C lah. Kenapa? Karena dari si ECU-nya itu sudah menyeting supaya putaran ban, torsi tenaga juga nggak terlalu besar. Beda Oh, sama yang berarti A. istilahnya itu kayak mode eco-nya lah ya. Iya. Jadi tenaga tuh Tenaga yang dikontrol, gede-gede banget betul, ya. Iya, betul. bener-bener. Karena kalau hujan tenaga besar kan motor juga riskan untuk kecelakaan. Iya benar. Residen Ini ada seperti ininya Om, traction control ya? Traction control udah ada. Udah ada? Udah ada. Traction Oh. control udah ada. Berarti udah lengkap lah ya. Ya untuk tahun 2011 ini, untuk tahun jadul ya saya bilang, untuk tahun lama, saya bilang sih udah cukup sih. Udah oke ya. Mantap lah. Kayak Nah gitu iya, sih. terus tangki bensin nih, kayaknya gede banget nih tangkinya. Ya betul. Berapa liter Om? Kalau tangki bensin kemarin saya coba untuk isi full itu dengan Pertamax ya, Pertamax turbo kemarin tuh sekitar 150.000 Full. 150.000. Full. Tapi turunnya juga lama. Hmm. Dia dari full tank sampai dia ke empty, sampai ke titik merah ini, Iya, iya. sampai ke titik merah, dia sekitar 120 sampai 180 tergantung lintasannya. 180 kilo. 180 kilo untuk ininya, range-nya. Berarti kira-kira berapa liter nih ya? Ada 17, 18. Lebih ya. Lebih ya? kayaknya, 20-an Di- mungkin di ya? 20 lah, di 20. Soalnya gede banget nih. Tangki gede banget. Tapi jangan jangan salah sangka. Kelihatan gede dari dalam, dari luar. Dalamnya kan bentuknya begini. Iya sih benar. nanti. benar. Kayak Ada gitu. rangka ya. Ada rangka, ada mesin, Hmm. ada filternya juga kayak gitu Iya sih. sih. Nah terus lanjut ini Om, apa gue mau nanya perawatan nih Om. Oke, kita bicara si dari GSX 1300 gimana nih oke. perawatannya? Mahal kah atau spare Kita bicara part-nya dari susah kah? kita bicara dari segi maintenance Biaya dulu ya. deh, biaya dulu. Kalau biaya untuk perawatan Hmm. standar lah. Standar. Lah ya, Standar mogel. standar mogel. Dan saya dalam hal ini saya tidak bisa nyebut nominal karena setiap bengkel kan pasti beda-beda Beda-beda, menerapkan biayanya. Tapi untuk spare part-nya jujur agak susah karena apa? Mesti inden karena untuk beberapa untuk tipe yang ini memang bisa dikanibal dengan tipe-tipe yang sekarang. Hmm. Kayak kemarin saya nyari karena ini Brembo udah bawaan, saya gampang nyarinya karena Iya. sudah banyak yang jual kan. Iya benar. Andai kata ini masih bawaannya Suzuki atau Tokicho yang Suzuki yang tahun sebelumnya, mungkin saya agak susah Agak susah ya. agak susah nyarinya. Agak susah ya. Betul, kayak gitu. Nah terus saya dengar-dengar juga nih Om, katanya kalau Suzuki itu nggak ada spare part KW ya, katanya ya. Saya setuju itu, karena apa? Karena saya nyari yang untuk grade satunya aja, bukan yang ori ya, Yang grade satunya. aftermarket gitu Aftermarketnya nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Dan itu kesulitan saya. Iya benar. Jadi harus bener-bener Ori, betul. Suzuki ya, Bawaannya dia. bawaannya dia ya. Betul, karena dia juga namanya kita kalau kita punya pabrik motor, kita punya merek, kalau kita nggak jual spare part, Iya. masa ya spare part kita yang kita jual tapi ada di luaran yang lebih murah kan nggak Iya, mungkin. benar-benar. Iya, ya itu aftermarketnya lah Iya. yang dikejar oleh si pabrikan itu kan. Tapi ya gitu, agak susah mesti inden 2 minggu baru datang barangnya. Inden Tapi seminggu. bagus ya kalau emang nggak ada apa namanya KW-nya ya. Ya, mempertahankan Orisinil. originalitasnya. Ya Awet betul. juga ya Betul. kan? Motor Suzuki kan terkenal nggak gampang rusak ya. Karena itu tadi kan. Iya, karena memang Spare part-nya memang di Ori. memang diarahkan untuk yang original. Iya benar benar. Betul, Lebih betul. awet ya kan. Memang sih lebih mahal sedikit ya. Ya sekarang mahal-mahalnya seberapa sih? Iya, tapi Sekarang kan kita beli barang ori, awet ya. betul. Sekarang kita tanya teman-teman yang hobi motor deh. Beli barang ori sama beli barang aksesoris bedanya berapa banyak sih? Iya sih. Pasti malah yang aksesoris kan. Tapi teman-teman banyak yang beli aksesoris. benar benar. Iya kan? Kayak gitu ya, beda-beda tipis. Karena saya mengutamakan originalitasnya dari Iya. si motor, ya saya nggak beli yang aksesoris jadinya. Iya iya. Kayak benar, gitu benar, sih. benar. Nah terus Om, selama pakai ini berarti udah berapa lama pakai? Ini saya baru ya. Baru. Karena baru Ada setahun? belum Belum ada? belum 6 bulanan. Oh belum 6 dong. bulanan. Nah selama Om pakai nih, Hmm? udah ada kendala apa nih Om? Kendala cuma satu, Apa tuh? pengen bawa lagi dan lagi. Itu aja sih. Berarti Cuman kendala mesin apa nggak ada? nggak Belum ada. Enak. Enak ya? Enak. Kayak kerusakan apa belum ada?
Puji Tuhan belum ada sih, belum ada. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai, jangan sampai. Oh berarti pengen bawa terus ya? Bawa Ketagihan. terus, cuman kembali lagi, nggak selamanya situasi jalan raya itu kan kondusif Iya sih, seperti yang kita benar, harapkan. benar. Padat banget apalagi Depok ya. Sekarang dari saya zaman dulu San Mori pertama kali naik motor, Depok itu nggak sepadat kayak sekarang. Iya, Jakarta pun nggak sepadat kayak sekarang. Sekarang padat banget. Parah ya Om. Udah kayak hari kerja. Jadi saya better kalau mau naik motor ya ini lebih banyak nongkrong di rumah. Saya pakainya yang itu. Yang Matic. Aerox, Iya, pakai yang itu aja lah. Ya Mana udah paling bener, ha? Lebih enak Matic lah. Sekarang bawa ini macet-macetan, aduh. Iya, repot. Rasanya pengen tinggalin aja motor. Naik Taruh, angkot gitu. taruh tinggal suruh orang ambil gitu Pusing kan. ya. Iya, bener. Udah panas apa ya kan, body gede, aduh. Berarti belum ada kerusakan yang fatal lah ya. Secara signifikan dari Belum ada. dari segi kerusakan belum ada dan jangan sampai ada. Jangan sampai lah ya. Karena saya lebih baik saya cegah dari awal jika itu barangnya memang terlihat rusak daripada harus setelah rusak baru saya perbaiki. Iya, iya. Itu PR banget. Jadi ya memang kebetulan saya selalu konsultasi dengan teman-teman di bengkel sama teman-teman mekanik kayak gitu. Biasanya coba tanya ini kalau ini kendalanya apa kayak gitu. Ya kalau saran dari mereka seperti apa maka mereka bilang, "Oh, ini masih bisa dipakai kok." Ya udah saya pakai. Tapi saya bilang, "Usahain deh diganti aja." Ya saya ganti. Karena apa? Kita kan nggak tahu namanya kita di jalan itu. Iya sih. Kenapa-napa. Benar-benar. Orang motor lagi bener-benernya aja terkadang suka mogok, suka gangguan kan. Iya Kita sih. sendiri nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Iya. Oke, paling udah ya begitu doang ya. Boleh. Gitu aja sih paling. Nggak apa-apa. Bahas desain kita udah, bahas pengalaman megang GSX juga udah ya. Paling betul. terakhir nih Om, kita tes suara nih. Oh boleh. Boleh. Nah, kita bakal cek sound suara Hayabusa nih. Boleh di starter Om? Suaranya gahar, padet banget Om ya? Suaranya padat, udah gitu dia juga jadi suaranya kayak motor yang crossblend. Iya, Kenapa? iya, Karena iya. saya buat karakter knalpotnya seperti itu. Iya. Jadi agak berbeda, harusnya kan suaranya sama seperti motor-motor 4 silinder inline. Tapi saya buat settingan dari knalpotnya itu mirip kayak motor-motor yang 4 silinder tapi crossblend. Oh iya. Kayak punya R1 atau punya Ducati kayak gitu sih. Jadi begitu ya? Ya, ya. Boleh Boleh. digasikin nggak? Pak? Kalau saya tahan di RPM 2000 ya. Ya. Agak kayak Iya gitu iya kan. benar-benar. Oke, saya coba untuk player ya. Gila. Suaranya aduh. 1300 cc. Tahu nggak kenapa? Ada yang coba tanya nggak kenapa sih knalpotnya suaranya dibikin seperti ini? Ada yang mau tanya nggak kenapa? Iya deh, gimana Om? Saya Kenapa ingin membuat beda dari Hayabusa yang udah ada yang beredar selama ini kawan-kawan pakai di Jakarta atau di kota-kota lain. Saya pastikan Hayabusa teman-teman yang di kota lain suaranya nggak akan kayak gini. Gak gini ya? Suaranya pasti kayak standar motor moge 4 silinder inline. Iya benar. Wung, 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 ya contohnya kayak motornya Mas Eki Iya, yang iya. yang CB 150 Iya, nya. suaranya begitu. Suaranya kayak gitu. Iya. Harusnya suaranya kayak gitu, cuman knalpotnya kenapa saya ubah jadi suaranya biar agak berbeda biar kayak R1. Kayak crossblend kayak gitu. Ini mantep banget bu. Tapi tetap sama kalau ada saat nanti di Iya sih. RPM tinggi ya suaranya akan ngilang. Iya ya. Suaranya akan ngilang kayak gitu sih. Aduh, gila ini. Wangi-wangi kemakmuran. Bau bensinnya nih. Oke deh Om, paling gitu Siap. aja ya Oke, pembahasan sama-sama. singkat kita. Makasih Om. Sorry Siap. ganggu waktunya. Sama-sama. Iya, nanti Sip, kita sukses. riding bareng ya. Oh jadi pasti. Jadi. Jadiin. Iya, oke, paling gitu aja video pembahasan singkat si Hayabusa milik Om Buni. Bersama gue Kibray, tunggu di video selanjutnya.